Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Cynthia dengan NPM 21130536163 dari kelas 4F PGSD Universitas Lampung. Di sini saya akan melakukan pembelajaran untuk peserta didik tunagrahita dalam memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah pendidikan inklusi. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita merapikan tempat duduk kita ya. Lalu kita lanjutkan dengan berdoa bersama. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Ibu mau bertanya, ada yang tidak hadir? Baik, kenapa? Baik, Bunga kemana Bunga? Sakit ya. Baik, kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit bisa cepat sembuh dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya bersama-sama di kelas ya. Oke, jadi pagi hari ini kita akan belajar mengenai hewan yang berbahaya di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya. Ada yang tahu nggak hewan sekitar kita itu apa aja yang menurut kalian bahaya? Nah, betul, ular, ada lebah, benar ya. Jadi di sekeliling kita itu terdapat hewan-hewan yang bisa dibilang itu bahaya buat kita dan lingkungan sekitar. Kenapa bisa disebut bahaya? Karena itu bisa merugikan kita serta melukai atau meracuni kita juga ya. Jadi itu sangat berbahaya bagi kita semua. Sekarang Ibu mau melanjutkan pertanyaan. Kenapa hewan yang kalian sebutkan tadi itu berbahaya? Coba. Kenapa ular itu berbahaya? Menggigit, Bu. Biar bisa. Ular dikatakan berbahaya karena bisa menggigit. Nah, di dalam gigitan itu mengandung racun. Racun itu dapat menimbulkan kematian juga kalau tidak segera diselamatkan ya oleh kita. Nah, yang kedua, tawon. Nah, kenapa coba? Tawon itu kenapa berbahaya? Dia berbahaya untuk kitanya itu bagaimana? Menyengat, Bu. Betul. Nah, tawon itu bisa menyengat kita. Nah, sengatannya itu mengandung racun juga dan dapat menyebabkan bengkak. Nah, di sini ada yang pernah disengat sama tawon enggak? Saya, Bu, saya. Nah, sakit kan? Pasti udah disengat itu langsung bengkak, Bu. tuh, langsung bengkak. Nah, itu kenapa itu bengkak? Karena pada sengatan tawon itu terdapat racun. Nah, selanjutnya hewan berbahaya yang kalian sebutkan tadi adanya nyamuk. Nah, nyamuk yang seperti apa itu yang berbahaya? Yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah, kenapa dia berbahaya? Karena dia dapat menghisap darah kita. Nah, dan jika kita digigit oleh nyamuk tersebut dapat menyebabkan sakit demam berdarah. Di sini ada yang pernah sakit demam berdarah? Ibu saya, Bu. Ya, Ibu. Oh, ibunya pernah. Pasti ya, orang tua kita juga pernah pasti demam berdarah beberapa. Nah, itu harus segera ditangani. Jangan dibiarkan ya, anak-anak. Nah, hewan yang keempat, ini biasanya selalu kita jumpai di sekitar kita, apalagi kalau kita main ke tempat-tempat yang banyak rerumputan itu pasti ada apa?
ulat bulu. Nah, ulat bulu itu jika terkena bulu-bulunya itu kita akan gatal-gatal, betul. Jadi pasti di sini ada ya yang pernah main terus ketemu ulat bulu. Kadang kita posisinya jauhan sama ulat bulu saja, karena ada angin yang bulunya terbang kena kulit kita aja bisa gatal-gatal, apalagi kalau si ulat bulu itu sampai hinggap atau menyentuh banget nih, sampai ada di tangan atau dimanapun di anggota tubuh kita, pasti itu gatalnya bakal nambah parah. Setelah gatal-gatal itu akan bengkak-bengkak ya. Udah pernah kan kena ulat bulu? Selanjutnya kucing. Loh Bu, kok kucing bahaya sih gitu kan? Banyak yang nanya. Padahal kan kucing itu imut-imut lucu gitu. Nah, selain imut-imut lucu, kucing juga bahaya karena dia bisa mencakar dan menggigit. Loh, sekalian dua loh. Kuku dan gigi kucing sangat tajam. Jadi kalian harus hati-hati terhadap kucing. Meskipun imut-imut lucu, kita juga harus bisa menangani si kucing itu biar dia nggak menggigit kita, biar dia nggak mencakar kita ya. Kalau kita dicakar pasti akan luka. Kalau udah luka berdarah. Nah, kalau dia sudah menggigit kita kenapa Bu? Nah, gigitan kucing dapat menyebabkan rabies bagi manusia. Nah, jadi hati-hati sama yang namanya kucing imut-imut lucu. Meskipun dia kita rawat, kita kasih obat, namanya hewan pasti ada bahayanya ya. Kenapa gigitan kucing itu bisa menyebabkan rabies? Karena kucing makan daging dan di giginya terdapat bakteri yang dapat menyebabkan rabies. Jarang kan kalian lihat kucing sikat gigi? Nah, itu kan tergantung yang punyanya, kan? Betul? Dan itu pun nggak setiap hari seperti manusia. Pada umumnya kan 3 kali sehari atau berapa pakai odol. Itu kan nggak. Kalau kucing kan ya mungkin berapa hari sekali atau berapa minggu sekali kan. Adapun yang nggak pernah disikat, coba, yang nggak pernah dikasih obat. Nah, bahaya kan? Jadi, tadi Ibu sudah menyebutkan 5 hewan yang berbahaya, yaitu ada ular, tawon, nyamuk Aedes aegypti, ulat bulu, serta kucing si imut-imut lucu ya. Ingat, kucing imut-imut lucu juga bisa berbahaya kalau kita ganggu atau sembarangan godain si imut-imut lucu itu. Nah, Ibu kan sudah membagikan kertas gambar ya. Nah, coba kalian kasih silang hewan apa dan bahayanya karena apa di samping itu ya. Baik, mengerti? Oke, Ibu tunggu 5 menit mengerjakan tugas itu. Boleh diskusi sama temannya, boleh sekali. Sudah? Baik. Kalau sudah, dikumpulkan di pojok bangku temannya ya. Nanti Ibu ambil. Nah, setelah kita mempelajari hewannya dan bahayanya kenapa, kita harus belajar juga cara menghindarkan diri dari bahaya binatang yang tadi. Nah, ada yang tahu cara menghindarinya gimana? Ya, betul. Ada lagi? Ya, coba. Nur. Nah, bener ya. Jadi cara menghindarkan diri dari hewan yang berbahaya tadi adalah 1. Selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Nah, harus hati-hati ini. Karena
binatang berbahaya itu dapat tiba-tiba ada di lingkungan sekitar kita. Kayak kadang kita nggak menduga hari ini di halaman akan ada ular tuh. Kita nggak menduga, tiba-tiba udah ada aja kan kalau kita nggak hati-hati. Nah, selain yang kita takuti kayak ular tuh, nah buat kucing yang katanya jinak juga kita harus hati-hati. Udah ibu jelaskan ya. Kita harus belajar juga cara berkomunikasi dengan hewan peliharaan kita. Bukan semata-mata dia, kata orang dia baik, imut-imut lucu, ya namanya dipelihara kan. Jadi kita harus selalu waspada, maupun dia jinak ataupun tidak, kita harus tetap waspada pada hewan dan lingkungan sekitar kita. Gimana kalau kita udah santai-santai tuh lewat depan rumah orang yang banyak rumput atau belukar gitu, terus tiba-tiba ada ular? Coba bayangin, makanya kita harus selalu waspada. Setelah waspada kita harus ngapain, Bu? Namanya waspada berarti kita harus menjaga kebersihan lingkungan ya. Di kamar ataupun di rumah ataupun di luar rumah, di sekolah, di kelas, itu kita harus menjaga kebersihannya. Karena apa? Biasanya hewan-hewan yang berbahaya itu suka tempat kotor, suka tempat gelap, suka tempat tersembunyi. Tuh, misal di kamar nih ada tuh rak-rak apa gitu, kardus-kardus yang kita nggak disusun sama kita atau sama siapapun yang di rumah. Kita naruh tembelera segimana aja gitu ya, sembarangan banget. Nah, bisa tuh ular. Loh Bu, ular masuknya dari mana? Loh kita kan namanya, kita nggak mungkin kan perhatiin setiap rumah. Bisa jadi pas dia masuk kita lagi di luar rumah. Bu, rumah saya dikunci loh Bu. Hewan sekecil ular itu nggak harus, yang bahaya itu nggak harus yang besar ya, yang kecil juga bahaya. Nah, dia bisa masuk dari manapun. Bayangin kalau kalian tidur tiba-tiba nih, saking ranjangnya nggak pernah dibersihin, terus nanti di kasurnya kepegang ular. Bayangin. Di rumahnya juga kan sering ada tuh rumah tawon, tiba-tiba ada. Itu gimana ceritanya coba? Itu kan lewat ventilasi, mereka terbang, bikin rumah sendiri gitu kan. Nah, kita harus selalu membersihkan lingkungan rumah kita. Kebersihannya itu harus dijaga. Apalagi tuh di kamar mandi. Ular enak banget dia diam di sana. Bisa dia beranak pinak di sana. Kalau kita nggak bersihin, kalau kita bersihin, dia mau dong pindah. Ngapain aku diam di tempat bersih kayak gini? Bukan aku banget gitu kan. Paham? Nah, tuh yang kata ibu tadi, lewat belukar. Nah, kita harus menghindari jalan yang lewat jalan yang tempat rumahnya terdapat binatang berbahaya atau kayak belukar-belukar gitu. Kan di dalam belukar itu kita nggak tahu, siapa tuh ada buaya. Loh, kita nggak tahu kan. Kita harus mengurangi lewat di tempat-tempat yang seperti itu ya. Kalau memungkinkan, kalau kayak nggak ada jalan lain ya mau gimana lagi. Tapi kita harus hati-hati dan harus itu tadi, waspada ya anak-anak. Paham? Yang terakhir, nah kalau kita punya binatang peliharaan tuh, mau si imut-imut lucu, kucing tadi ya, atau ular, atau tawon, nyamuk tuh yang mau pelihara nyamuk, kita harus kasih makan dan minum dia secara teratur. Jangan sampai mereka kelaparan. Kita aja kalau lapar sering, lapar banget nih, kayak marah-marah gitu kan. Wah, udah. Apalagi binatang yang nggak punya akal gitu loh. Kan dia cuma punya otak, dia nggak punya akal. Itu. Jadi dia kalau kelaparan ngamuk. Wah, saya lapar, miau miau. Nanti mencakar-cakar. Sering kan kalau dia lapar ngikutin kita nih. Miau miau berisik. Nah itu tuh, saya mau makan gitu ya. Kalau kitanya ngasih makannya semau kita, seemutnya kita, kucing mana ngerti emut kita, ya kan? Jadi kita harus ngasih makan hewan peliharaan kita secara teratur biar dia itu biasa juga. Oke.
Sampai sini, paham yang Ibu jelaskan? Kalau sudah paham, Ibu mau tanya lagi. Tadi nyamuk bahayanya dengan cara menghisap. Kalau tawon menyengat, betul. Kalau ular menggigit, betul. Kalau kucing benar mencakar dan menggigit. Harus diingat ya, kalau kucing itu bisa mencakar dan menggigit. Oke, kalau sudah paham semuanya, sekarang waktunya kita evaluasi tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Evaluasinya kita akan mengerjakan kuis. Nanti Ibu nyuruh satu orang ya buat maju per kelompok aja. Oke, baik, per kelompok aja ya. Karena maunya pada berkelompok, jadi Ibu, karena di sini Ibu nyiapin 5 soal, jadi 5 kelompok. Nah, barisan 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 kelompok ya. Oke, nanti kalian diskusikan dulu, maju, nanti diklik yang mana yang jawaban kalian ya. Paham? Oke. Nah, sudah dimulai. Nomor 1. Binatang di samping mempunyai gigi yang... Nah, ini gambar apa coba? Tuh, si imut-imut lucu. Giginya gimana? Coba diklik. Coba kita tunggu, jawabannya adalah benar. Nah, hewan pada gambar tersebut adalah kucing. Kucing memiliki gigi yang runcing untuk menggigit serta melumatkan makanannya. Benar ya? Sekarang lanjut nomor 2, ayo kelompok 2 maju. Ibu bacakan ya soalnya. Agar binatang peliharaan tidak buas, kita harus memberi makan secara... Yo, sudah Ibu jelaskan loh tadi. Yang mana? Yang ini. Oke, Ibu klik ya. Yakin? Oke. Jeng 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 jeng. Betul. Memberi makan pada hewan peliharaan harus dilakukan secara teratur agar menjadi kebiasaan bagi hewan tersebut dan hewan tersebut tidak puas. Yang ketiga, hewan yang menyengat ditunjukkan pada gambar. Ayo, gambar yang mana? Coba, Junaidi, gambar yang mana? Yang ini apa yang ini? Ini ya? Serius? Oke, Ibu klik ya. Tidak nyesel. Baik. Coba. Jeng 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 jeng. Betul. Lebah merupakan hewan berbahaya yang dapat menyengat musuh dan mangsanya. Jadi, hewan tadi disebut lebah. Nah, ini gambar ular. Binatang pada gambar di samping berbahaya karena dapat apa coba tadi? Mencakar, menyengat, atau menggigit? Menggigit. Coba ya, Ibu klik ya. Jeng jeng jeng. Wah, benar. Hewan di samping merupakan ular. Ular disebut hewan berbahaya karena ia dapat menggigit dan mengeluarkan bisa beracun. Wah, naik nih peringkatnya. Ayo kelompok terakhir. Jika kulit kita terkena binatang pada gambar, akibatnya melepuh, gatal-gatal, atau luka. Yang mana? Gatal-gatal. Yakin? Serius? Oke, Ibu klik ya. Wah, bener lagi. Terkena ulat bulu dapat menyebabkan gatal-gatal pada tubuh. Nah, selesai. Nah, tadi kelima kelompok maju semua ya. Dan semuanya benar, berarti kalian memperhatikan apa yang Ibu jelaskan. Bagus ya anak-anak.
Untuk besok lagi lebih ditingkatkan ya anak-anak. Lebih kalau ada permainan ini kan bener semua nih. Besok udah bener, cepet lagi jawabnya. Mantap nanti. Nah, karena semuanya sudah paham dan sudah mengerti tentang materi hewan berbahaya, ingat ya, kita harus hati-hati terhadap hewan-hewan yang berbahaya dan kita harus waspada terhadap lingkungan serta kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Ingat, jangan kotor-kotorin rumah, lingkungan semuanya, di sekolah, di kelas, di kamar, di tempat main. Kalau udah kotor langsung kita bersihkan ya, biar nggak ada hewan-hewan berbahaya. Ingat, meskipun imut-imut lucu kita harus hati-hati. Oke, baik, karena sudah menunjukkan waktunya istirahat, Ibu akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini tentang hewan. Besok kita akan bertemu lagi di jam berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat anak-anak.